Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 92. Axel dan Alina tampak tercengang. Reva. Hiro mengangguk dan tersenyum. Iya. Sekarang perusahaan farmasi Su adalah milik keluarga Su. Satu-satunya orang yang dapat membuat masalah seperti ini adalah keluarga kita. Jadi satu-satunya orang yang dapat menangani masalah ini adalah Reva. Petik 2. Alina mengerutkan keningnya seolah-olah sedang berpikir, dia samar-samar mengerti maksud dari ucapan Hiro. Hiro? Maksudmu masalah ini dilimpahkan kepada Reva dan membiarkan dia menanggung semua hukumannya ya? Tanya Alina dengan serius. Hiro menjawab dengan anggukan dan senyum ringan. Lalu Hana juga ikut tertawa, boleh juga caramu ini. Alina segera menggelengkan kepalanya, ini tidak boleh. Petik 2. Hana tertegun tapi tak tahan untuk bertanya, mengapa? Alina mendelik kepadanya, Hana, tidak terlalu etis jika kita melakukan hal ini. Ini 300 juta dolar loh. Apakah kau tahu berapa tahun hukumannya jika kau dihukum? Tetapi Reva tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bagaimana kita dapat membiarkannya menanggung hukuman ini? Petik 2. Ini benar-benar tak berperasaan. Axel juga mengangguk perlahan. Hati nuraninya yang terdalam juga seakan-akan mengatakan bahwa perbuatan ini salah. Wajah Hiro tampak muram. Dia sebenarnya ingin menggunakan kejadian ini sebagai alasan untuk memasukkan Reva ke penjara. Lalu setelah itu dia akan dapat mengendalikan semua yang ada di keluarga ini. Setelah berpikir sejenak lalu Hiro berbisik, Ma, aku mengerti maksudmu. Tetapi kita juga tak ada cara lain lagi. 300 juta dolar hilang dan masalah ini pasti akan menjadi masalah besar. Petik 2. Nantinya kalau diselidiki lebih lanjut lalu siapa yang akan menanggungnya? Pilihannya hanya ada dua. Antara kita yang masuk penjara atau Kak Nara yang masuk penjara. Bagaimana kau akan memutuskannya? Aku juga tidak ingin melakukan hal yang tidak etis seperti itu tetapi kita benar-benar sudah tak ada cara lain lagi. Apa kalian ingin Nara yang masuk penjara ataupun kalian sendiri yang masuk penjara? Axel dan Alina saling memandang dalam diam. Axel menggertakkan giginya dan berkata, Hiro, masalah ini terjadi karena dirimu. Bukankah kau yang harus bertanggung jawab untuk masalah ini? Petik 2. Hiro segera berkata, Pak, aku juga ingin bertanggung jawab tetapi aku tidak cukup pantas untuk menanggungnya. Aku berbeda dengan Reva. Dia adalah menantu laki-laki yang menikahi keluarga Su jadi dia bisa dikatakan adalah anggota keluarga Su. Petik 2. Sedangkan aku adalah orang yang memperistri Hana. Aku bukan menantu yang menikahi keluarga Su. Jadi aku tidak bisa dikatakan sebagai anggota keluarga Su. Jika aku memberitahu kepada publik bahwa aku yang mentransfer uang perusahaan secara diam-diam, menurutmu apakah mereka akan mempercayainya? Axel dan Alina langsung terdiam. Memang benar apa yang dikatakan Hiro. Dia memang berbeda dengan Reva dan dia juga tak dapat menanggung masalah ini. Hiro yang melihat ekspresi kedua orang itu sengaja memprovokasi lagi, dia berkata dengan berbisik, Pa, Ma, aku tahu kalian sangat baik hati. Petik 2. Tetapi masalah ini benar-benar sudah tak ada jalan keluar lagi. Kita juga sudah tak bisa apa lagi. Pa, Ma, kalian berdua juga sudah berumur, jika kalian masuk penjara kalian tidak akan bisa bertahan sama sekali. Petik 2. Lalu apakah kalian juga tega melihat Hana dan Nara yang masuk penjara? Coba kalian katakan jika bukan Reva yang berkorban maka siapa yang seharusnya berkorban? Petik 2. Axel dan Alina memikirkan masalah ini dalam diam. Setelah waktu yang agak lama, Axel berkata dengan suara pelan, lalu bagaimana baiknya menurutmu? Petik 2. Hiro tampak sangat gembira dan dengan cepat menceritakan rencananya. Reva yang baru saja keluar dari perusahaan Mon Group tiba saja sudah dikepung oleh beberapa mobil. Pemimpin pria itu melirik Reva dan bertanya, apakah kau Reva? Ketua kami ingin mengundangmu untuk mengobrol. Reva mengernyitkan keningnya, siapa ketuamu?
Petik 2. Pria itu mencibir, nanti kau juga akan tahu. Reva malas untuk mempedulikannya jadi dia berbalik dan pergi. Pria itu tampak sangat marah, brengsek, apa kau tidak mendengar ucapanku? Petik 2. Aku memintamu untuk ikut denganku. Sembari dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Reva. Reva memutar telapak tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan pria itu dan memutarnya yang langsung membuat pergelangan tangan pria itu terkilir. Petik 2. Pria itu berteriak kesakitan dan berteriak, "Sialan, kau berani melawan ya? Hajar dia sampai mati." Sekelompok orang itu mendekati dan mengepung Reva dengan beringas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 93. Reva tidak takut sama sekali untuk menghadapi sekelompok orang ini. Dia malah bergerak dengan cepat dan dalam waktu singkat sudah dapat menaklukkan sekelompok orang ini. Pemimpin kelompok itu juga diinjak oleh Reva. Reva menginjak lehernya dan berkata dengan dingin, "Pulang dan beritahu ketuamu itu, jangan coba-coba untuk menggangguku." Petik 2. Kalau tidak, lain kali mungkin kalian tak akan bisa pulang dengan berjalan lagi. Pria itu tampak gemetar karena ketakutan. Menurutnya untuk menaklukkan seorang Reva dengan lebih dari selusin orang yang datang bersamanya adalah hal yang sangat mudah. Tetapi siapa yang dapat menyangka bahwa Reva cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua? Melihat Reva yang hendak pergi, pemimpin pria itu dengan cepat berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau pergi begitu saja ketuaku akan menangkap Nara, nantinya kau urus sendiri." Reva tiba membalikkan badannya dan berkata dengan dingin, "Bawa aku untuk menemui ketuamu." Lalu Reva pun mengikuti beberapa pria itu ke dalam mobil mereka dan mobil itu kemudian melaju ke sebuah pabrik terbengkalai di pinggir kota. Saat Reva sampai di gudang pabrik itu sudah ada beberapa pria yang berdiri di situ. Ketua itu adalah seorang pria berjanggut. Dia melirik Reva dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah kau menantu yang menikahi keluarga Su?" Petik 2. Reva mengerutkan keningnya dengan heran, "Siapa kau? Apakah kita saling mengenal?" Si janggut tersenyum dengan arogan, "Tidak kenal. Tetapi, aku juga tak tertarik untuk mengenal pecundang sepertimu." Petik 2. Kemarilah, aku punya sesuatu yang perlu kau tanda tangani. Setelah kau tanda tangani kau boleh pergi. Reva, apa itu? Si janggut tidak menjawab tetapi malah melambaikan tangannya sambil terkekeh. Tidak lama kemudian, orang di sampingnya datang dengan setumpuk kertas dan menyerahkannya kepada Reva. Reva meliriknya dan mengerutkan keningnya. Ini adalah slip transfer perusahaan farmasi Su. Dan semua ini telah ditanda tangani oleh direkturnya. Apa maksudnya ini? Dia melihat lagi detail slip itu dan tercantum tulisan transfer $300 juta. Setelah berpikir sejenak Reva langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ada seseorang yang ingin memperalat dirinya untuk memalsukan slip transfer itu. Jika dia menandatangani slip ini maka saat ada penyelidikan, dirinya akan dituduh memalsukan slip transfer ini. Dan saat itu dia pun tak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Apalagi tertulis $300 juta. Ini sudah pasti mengenai masalah $300 juta yang sebelumnya itu. Sudah jelas orang ini ingin menyalahkannya dan membuatnya untuk bertanggung jawab masalah $300 juta ini. Dan tak perlu dijelaskan lagi siapa dalang di balik ini semua. Reva melirik si janggut dan berkata dengan dingin, "Apakah kau teman Hiro?" Si janggut tampak tertegun lalu menjawab dengan tersenyum, "Wah, aku tidak menyangka ternyata otakmu cukup encer juga ya." Petik 2. Karena kau sudah memahami masalahnya maka cepat kau tanda tangani. Setelah menandatanganinya kau boleh pergi. Reva berkata dengan dingin, "Apa menurutmu aku akan menandatanganinya?" Petik 2. Si janggut kembali tertawa, "Aku rasa kau pasti akan menandatanganinya. Setelah menandatanganinya, Hiro akan memberimu $1 juta. $300.000 bisa kau gunakan untuk menyelamatkan adikmu dan sisanya $700.000 agar adikmu bisa hidup dengan tenang dan damai." Petik 2. Aku tak akan menandatanganinya, hahaha. Reva, kau lihat tempat ini.
Apa kau tahu sudah berapa banyak orang bebal yang kubunuh di sini selama beberapa tahun ini? Petik 2. Kau tidak ingin mati di sini, kan? Reva melengkungkan bibirnya dengan jijik, hanya dengan kalian saja. Si janggut tidak tahan untuk marah dan berteriak, brengsek, diajak ngomong baik-baik malah bersikap kurang ajar. Petik 2. Hajar dia, hajar sampai dia mau menandatanganinya. Ada 4-5 pria kekar yang mendekati Reva dengan tongkat bisbol di tangannya. Mereka menatap Reva dengan tatapan penuh ancaman. Di saat yang sama, pria yang tadi kena hajar Reva itu mendekati si janggut dan berkata dengan wajah sedih, "Ketua, jangan hajar dia. Kita tak bisa mengalahkannya." Si janggut memelototinya, kentut. Dia hanya sendirian, mengapa tak bisa dikalahkan? Hajar dia sampai mati. Ucapannya belum juga selesai tetapi Reva sudah bertindak. Dia melangkah maju mendekati pria yang berada paling depan lalu dengan cepat mencengkeram pergelangan tangannya kemudian menyambar tongkat bisbolnya itu. Sikunya mengenai kepala pria itu dan pria itu langsung jatuh ke lantai. Beberapa orang di belakang juga ikut menerjang maju dengan membawa tongkat bisbol. Reva juga tidak banyak bicara lagi, dia mengangkat tongkat bisbolnya dan membalas mereka dengan cepat. Satu pukulan untuk setiap orang yang mengakibatkan masing-masing dari mereka patah kaki, patah tangan ataupun kepala bocor dan berdarah. Semua orang ini berjatuhan ke lantai. Si janggut tampak tercengang. Dia tak menyangka menantu tak berguna dari keluarga Su ini begitu kuat. Sebelum dia tersadar dari lamunannya, Reva sudah berdiri di hadapannya dengan tongkat bisbol di tangannya. Dan orang yang tadi membawa Reva ke tempat itu sekarang mereka semua hanya berdiri di samping dengan gemetar dan tak ada satupun yang berani mengatakan apa-apa. Dan sekarang, si janggut ini baru mengerti apa yang barusan anak buahnya katakan tadi. Mereka benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Reva bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana Hiro?" Petik 2. Pria berjanggut itu menelan salivanya dan melihat ke sebuah sudut yang tidak jauh dari sana. Reva mengernyitkan keningnya dan melirik ke sana, keluar. Petik 2. Setelah hening sejenak kemudian Hiro berjalan keluar dari sudut itu. Hana juga ikut keluar bersamanya. Reva mendekati Hiro dengan tongkat bisbol di tangannya. Hiro tampak menggigil karena ketakutan dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Reva langsung berlari sampai ke hadapannya lalu mengangkat tangannya dan memukulnya dengan tongkat itu. Hiro dengan cepat berseru sambil berlutut di jalan dan memeluk kepalanya. Dia berkata dengan gemetar, "Jangan pukul aku. Ini semua adalah keinginan Papa dan Mama." Reva akhirnya berhenti dan wajahnya tampak sangat dingin, keinginan Papa dan Mama. Mereka ingin aku yang disalahkan. Apakah ini tidak terlalu keterlaluan? Hiro menarik napas dan berkata dengan suara gemetar, "Reva, aku tahu aku sudah salah padamu. Tetapi, aku juga tak bisa apa-apa. Masalah ini sudah merebak luas dan pada akhirnya harus ada seseorang yang menanggungnya." Petik 2. Aku tidak termasuk anggota keluarga Su jadi aku tak pantas menanggungnya. Jika Papa dan Mama yang masuk penjara atau Hana ataupun Nara yang masuk penjara. Apakah kau tega melihat mereka semua masuk penjara? Maksudnya Papa dan Mama, kau kan masih muda jadi. Wajah Reva tampak dingin, dia menarik napas dalam-dalam lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Pulanglah dan beritahu mereka bahwa tak satupun dari mereka yang perlu masuk penjara." Petik 2. Aku akan menangani masalah ini. Reva membalikkan badannya dan pergi. Hiro dan Hana tampak gemetar karena ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan karena Reva. Setelah jeda beberapa lama, Hana berbisik, lalu harus bagaimana sekarang? Hiro menggertakkan giginya dan matanya menatap dengan dingin, dia tak mau menandatanganinya juga tidak apa-apa. Petik 2. Asalkan di saat itu kau bersikeras mengatakan bahwa dia yang melakukannya maka dia juga tak akan dapat melepaskan diri dari masalah ini. Hana mengangguk dan kemudian berbisik, tetapi tadi dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan uang itu. Hiro tersenyum dingin, lalu apakah kau harus menuruti semua ucapannya?
Apakah menurutmu dia bisa mengembalikan uangnya? Hana terdiam. Uang itu telah tersebar di seluruh penjuru dunia, bagaimana mungkin Reva bisa mendapatkannya kembali? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 94, Rumah Sakit Kota. Setelah kondisi Tuan Muda Mon stabil, dia langsung dipindahkan ke rumah sakit kota dengan fasilitas medis terbaik. Sore harinya, Nyonya Mon membawa sekelompok orang ke sini dan dia juga sengaja mengundang Dr. Akio ke sini untuk menjaga Tuan Muda Mon. Sekelompok orang juga menjaga di depan pintu bangsal. Nyonya Mon juga meminta sepupunya, si gemuk itu untuk tinggal di bangsal. Si gemuk tampak arogan, "Kak, barusan aku bertanya kepada dokter. Kondisi keponakanku cukup stabil dan tak ada masalah. Orang yang bernama Reva itu hanya asal bicara saja. Ini juga sudah di rumah sakit, memangnya masih bisa terjadi hal buruk apa?" Petik 2. Begitu banyak anggota kita yang menjaga di sini. Jika sampai terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, aku akan langsung menabrakkan kepalaku di sini sampai mati saja. Petik 2. Nyonya Mon mengangguk dengan puas, "Bagus. Aku akan menyerahkan semuanya kepadamu di sini. Aku akan pergi ke kamar sebelah untuk beristirahat. Ingat, jangan sampai terjadi sesuatu apapun." Petik 2. Si Reva itu beraninya mengutuk anakku dan masih bilang kurang dari 24 jam pula. Jika setelah 24 jam ini berlalu dan tak terjadi suatu hal apapun pada putraku, maka lihat saja nanti bagaimana aku akan membuat perhitungan dengannya. Petik 2. Si gemuk mencibir, "Kak, kau tak perlu mempedulikan penipu seperti dia. Nanti setelah urusan keponakanku ini selesai, aku akan mencari beberapa saudaraku untuk menjebaknya sekalian membunuhnya saja." Petik 2. Nyonya Mon mengangguk, "Aku tak peduli bagaimana cara kau menanganinya, tetapi satu hal yang terpenting adalah jangan sampai kakak iparmu mengetahuinya." Petik 2. Kakak iparmu ditipu oleh orang ini dan sekarang begitu percaya kepadanya. Jika kakak iparmu mengetahui tentang ini semua, maka akan jadi repot nantinya. Petik 2. Si gemuk, "Kak, tenang saja. Aku akan melakukan semuanya dengan baik. Kau tak perlu khawatir. Asalkan dia tak bisa menghubungi kakak iparku, maka tamatlah riwayatnya." Petik 2. Nyonya Mon mencibir, "Aku telah mengatur pengalihan panggilan di ponsel kakak iparmu." Setiap kali dia melakukan panggilan telepon itu tak dapat terhubung. Bagaimana caranya dia bisa menghubungi kakak iparmu? Si gemuk tampak bersemangat kembali, "Kak, kau sangat cerdas dapat memikirkan semua ini. Hahaha, kali ini aku akan membuat orang bernama Reva ini hilang secara mendadak." Petik 2. Ketika keduanya sedang berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara keras dari luar dan seluruh bangunan itu bergetar. Sebelum mereka bisa merespons apa yang sedang terjadi, langit-langit dan lampu di ruangan ini jatuh dan menghantam Tuan Muda Mon dengan keras dan menutupi seluruh ranjang rumah sakit itu di bawahnya. Keduanya tercengang, apa yang terjadi? Cepat. Nyonya Mon tampak terkejut dan panik hingga berbicara dengan terbata-bata. Si gemuk yang responsnya sedikit lebih cepat dengan terburu-buru berlari ke pintu dan berteriak, "Tolong, cepat masuk, panggil dokter." Petik 2. Sekelompok orang bergegas masuk dan ketika mereka melihat situasi ini, mereka semua tercengang. "Kenapa kalian diam saja di sana? Cepat bantu keluarkan keponakanku." Petik 2. Si gemuk meraung. Semua orang kembali sadar lalu bergegas mendekati dan memindahkan tumpukan reruntuhan itu. Erik Mon terkubur di bawah reruntuhan itu dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Belum dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Tak lama kemudian dokter juga datang ke bangsal itu. Melihat situasi seperti itu, para dokter ini tampak tercengang dan dengan tergesa-gesa mengirim Erik ke ruang gawat darurat. Kaki Nyonya Mon langsung terasa lemas dan dia dibopong oleh si gemuk dengan tangannya. Bagaimana bisa?" Suara Nyonya Mon bergetar. Si gemuk juga terlihat bingung. Tidak lama kemudian, seseorang berlari masuk untuk melaporkan apa yang terjadi.
Ternyata mobil yang berada di jalanan sebelah gedung rumah sakit ini kehilangan kendali yang menyebabkan mobilnya keluar dari jalanan itu dan menabrak gedung rumah sakit ini. Tetapi anehnya seluruh bangunan gedung rumah sakit ini ternyata baik saja kecuali langit ruangan bangsal Erikmon yang roboh bersama dengan lampu yang ada di langit itu. Bangsal ini pun merupakan bangsal mewah yang didesain dengan menggunakan lampu gantung yang elegan dan indah. Dan semuanya itu roboh dan menancap di atas tubuh Erikmon. Bisa dibayangkan lukanya seperti apa? Si gemuk berkata dengan linglung, bagaimana bisa terjadi kecelakaan aneh seperti ini? Raut wajah Nyonya Mon tiba-tiba berubah dan dia benar-benar telah membuktikan ucapan Reva. Putranya benar-benar mengalami kecelakaan. Tetapi, bagaimana Reva bisa mengetahuinya? Tak lama kemudian dokter pun keluar dari ruang UGD. Nyonya Mon, luka pada putramu ini sangat parah. Aku khawatir tak ada yang dapat kulakukan. Apa? Jerit Nyonya Mon seperti hampir pingsan. Cepat pergi dan undang Dokter Akio. Dokter Akio yang kebetulan juga sedang berada di rumah sakit itu. Saat mendengar mengenai hal itu, dia segera berlari ke ruang UGD. Nyonya Mon tampak lemas duduk di kursi, air mata mengalir dengan deras di wajahnya. Dia hanya mempunyai satu anak laki-laki. Jika sampai sesuatu terjadi pada putranya itu, dia juga tak ingin hidup lagi. Dokter Akio berada di dalam ruang UGD selama 1 jam lebih. Dan baru saja dia keluar dari ruang UGD itu. Nyonya Mon berkata dengan gugup, Dokter Akio, bagaimana kabar anakku? Dokter Akio menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, luka Erik terlalu parah. Aku hanya bisa mempertahankan nyawanya saja untuk sementara. Petik 2. Jika kau ingin menyelamatkannya, kurasa kau harus mencari Tuan Li itu. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.